Selamat datang di Sarkas TV. Kali ini kita bersama Mas Gagas Agung Sedayu. Itu yang nama lengkapnya itu. Terdengar seperti perumahan ya. Juragan Properti. Juragan Properti. Mas Gagas ini adalah seorang gitaris dari The Join. Apa kabar Mas Gagas? Hai, apa kabar semuanya? Baik. Ambil gini. Kita sambil santai ya. menikmati barusan aku habis GoFood. Lokal Pret lah ya. Gimana Mas Gagas, corona ini menghasilkan apa nih? Menelurkan apa ini Mas? Ada karya apa, atau usaha apa, atau Apa ya? Ya karena semua orang pasti terdampak ya kondisi kayak ini. Ada kondisi kita dompetnya udah mulai nggak bener ya kan? posisi dompetnya atau taruh dompetnya? Kalau menurut dompetnya ketahuan. Isi dompetnya udah mulai nggak jelas nih, ya kan? Akhirnya cara bagaimana kan kita nggak mungkin nggak bertahan hidup kan? Iya. Ya mungkin bertahan hidup bisa iseng-iseng aku bikin kebun di belakang Asik. gitu. Beneran? Tapi ya kecil-kecilan aja. Itu tanamannya sepertinya kok Tomat, wah sama cabe, cabe. semuanya wae. Iya. Lumayan toh. Bukan pepayaan gitu ya. Oh, enggak. Pepaya. Terus pepayaan. Oke, jadi bercocok tanam aja. Memang Ya. kayaknya corona kita memang harus kembali ke jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa agrarisnya nggak sih? Kita harus Wis. bertani kali ya. Boleh. Jadi vokalismu yang siapa tuh Andi Geladak itu dia visioner sebenarnya. Iya. Siapa namanya? Rian. Kan katanya bertani tuh sekarang. Rian. Jadi petani kan dia. Iya. Visioner dia tuh. Ini lah masuk di sini kan. Apa tuh? Iya nggak apa-apa. Dan orang saru lah, nggak usah dibeli. Biar bisa ditonton khayal umum lah. Gitu juga bisa. Ini sini apa sih? Sirup marjan. Menyambut datangnya bulan purnama. Jadi serigala. Aduh. Nah, jadi aku tuh kemarin bikin riset Mas. Orang yang percaya sama Korea itu bakalan percaya bahwa corona ini mematikan. Karena yang dijual di Indonesia ini adalah dramanya dari corona. Ya nggak sih? Kalau aku melihatnya seperti itu. Jadi dokter penderitaannya seorang dokter nggak bisa ketemu keluarga sampai ada yang meninggal, terus ya kalau aku melihatnya lebih ke yang dijual di Indonesia ini adalah dramanya dari corona. Makanya orang ketika suka drama Korea pasti percaya banget bahwa corona ini mematikan gitu. Karena efeknya hiperbolus gitu ya. Efeknya hiperbolus. Nah, mungkin bisa gitu. Jadi sudah ada beberapa orang yang memang ya kalau dia nggak suka Korea, dia pasti nggak percaya kalau Korea itu mematikan. Ya dia percaya bahwa ini ada nih virusnya. Tapi ilmunya kotak-katik matuk gitu aja nih ya. Iya memang. Cocokologi. Cocokologi ya. The Joyce masih jalan ya Mas ya? Masih latihan. Masih latihan ya. Memang kayaknya kalau nge-gigs lagi ya kita nunggu lah kondisinya. Bikin itulah studi gigs gitulah, aman nggak sih? Tergantung beberapa studionya kali ya. nih ya mungkin. Tergantung studionya ya. Tadi kemarin teman kita Aris kita juga bikin studio gigs di Kingdom. Jadi setelah 1 jam pamflet keluar nih, 1 jam setelah pamflet keluar, studionya membatalkan, jadi cancel mendadak. Oh, kenapa? Infonya sih karena Ada pamfletnya. bukan pamfletnya karena nggak tahu ya. Jadi acaranya ada tulisannya Punk Against COVID. Nah, mungkin studionya nggak berani terlalu mengambil resiko lah. Oke. Mungkin seperti itu. Jadi gagal tuh kemarin. Mas Gagas ini kan salah satu Terus orang. iris. Ya nggak tahu, mungkin bikin apa deh kamu harus misalnya. Mas Gagas ini adalah salah satu orang yang aku kenal yang sangat concern sekali terhadap kualitas suara ketika di atas panggung. Mosok. Aku melihatnya seperti itu. Orang pertama yang tak kenal itu Mas Bagol, gitu ya. Mas Bagol tuh ya concern sekali lah. Mas Gagas ini kalau menurutku concern Mas, karena terlihat dari alatnya yang tidak biasa, equipmentnya yang memang artinya wah itu sudah niat banget gitu loh. Itu bagus artinya. Memang seperti itu atau gimana Mas?
Seperti itukah kualitas suara di atas panggung? Tapi ya nggak sih, kamu concern nggak sih sama kualitas musik? Kalau itu sih Suara-suara. ini ya kan kita pengennya apa yang kita bawa itu kan bagus ya. Maksudnya sesuai juga sama apa yang Rekod. kita bikin. Maksudnya memang kalau kualitas, aku mungkin suka kualitas yang buruk, tapi mungkin memang cara membuat kualitas yang buruk itu harus Ada yang tekniknya. ada triknya. Ada Jadi triknya. nggak wah jelek nih, kotor nih, tapi kan wih kotor nih, cakep nih, kan Art- gitu loh ya. Artinya sengaja dibikin kotor. Gitu kan ya? Gitu aja kali ya. Nah, kan akhirnya untuk membuat sound yang seperti itu kan kita butuh apa ya, equipment kan, Ya, butuh ya. peralatan ya, mungkin dari situ lah. Tapi sebenarnya kalau sound yang bersih aku juga nggak terlalu suka. Maksudnya kalau aku terlalu concern sama sound itu sebenarnya juga enggak sih. Enggak, artinya gini, kualitas yang aku bilang kualitas itu kan nggak melulu tentang yang mainstream pada umumnya. Nah, contohnya kamu tadi sebetulnya menginginkan suara yang kotor. Kan kamu kulik tuh, nggak yang asal gitu kan? Oh, iya. Iya kan? Kan kamu kulik kan? Iyalah. Iya kan? Ya masa kamu main ya sangat gitu kan. Volume kok full kayak apa yang kamu nyanyi? Ada loh yang begitu. Ya, ada. Ada loh, makanya. Siapa? Iya. Iya. Ya. Ini dia pakai topi hitam. Ya. Itu ada, jadi di Ada, atas ya, bawah. ada. Wah gitu. Ya selama MC-nya keren sih nggak ada masalah. Oke. Kita mau MC. Aduh. Mas, abang sempat main ke rumahmu ini. Kayak enak loh. Dia mau beli ini gitu. Ini kita mahasiswa banget ya, remuan ya yang di sana. Dulu ada nasi kucing yang jual remuan khusus ada 10.000 beli remuan dapat seplastik. Plastik. Tapi ketika sampai di rumah dimakan nggak enak. Nggak enak. Enaknya ketika Orang kriuk-kriuk. on the spot gitu Nah, kayaknya. Nek saung kecap men. Aku pernah main di rumahnya Mas Gagas nih. Gimana gitar keren-keren. Gitar paling mahal berapa Mas? Aku nggak apa-apa kan ini. Kamu kalau nggak berkenan nanti bilang aja loh. Paling mahal ya. Ini di apa namanya? Bukan paling mahal ya. Paling berkesan gitu lah. Paling berkesan, Paling ya. berkesan, oke, paling berkesan. Paling berkesan Flying V. yang itu gitar pertama tuh. Jadi ya dulu seneng sama kualitas sound seperti itu ya. Sound Gibson pakai pickup kaleng itu. Cuman semakin mulai kesana kesini, akhirnya sekarang nyantol sama yang tak Jaguar. pakai, iya Square Jaguar. Gitu ya, pilihannya jatuh pada Jaguar. Artinya yang lebih berkesan yang Jaguar ini ya karena kualitas, karena suaranya match di itu. Iya mungkin ya gitu ya. Tapi nggak tahu kan, kadang-kadang kita pengen mainin sound yang lebih low gitu ya. Ketika mainin pakai Flying V itu lebih enak. Gitu ya. Keren. Jadi tahu nggak kenapa si Jimi Hendrix dia kalau mainin Wing pakainya Flying V? Karena Soalnya lebih bulat, lebih enak. Kayak gitu. iya sih. Di Indonesia siapa sih yang pakai Flying V? Gak ada ya? Ada lah. Sakit perut. Sakit perut ya. Iya, bener ya. Gila. Piu kemarin pakai ini. Padi Reborn. Kamu sering nonton nggak? Iya, kadang-kadang nonton. Kadang aku sekarang malah sering. Tadinya nggak peduli sih sama Ansel, tapi keren ternyata. Iya ya. Konsep pasarnya itu keren. Jadi nggak dia ternyata Padi itu ya skillful semua ya. Iya. Soalnya keren banget. Semua Sumpah. keren banget. Jadi aku kenal Padi kan SMP. Ya Pak SMP kan ya namanya orang dengerin aja lah. Nggak yang pakai mic apa ya? Oh ini pakai gitar apa ya? Kalau sekarang kita nebak-nebak tuh ya kan. Tapi ya, kamu suka Padi berarti Mas? Ya masa lalu ya. Ya Suka. kayak kamu ceritain lah, mungkin kan waktu itu kita juga masih SMP dengerin begitu indah, ya kan? Padi. Apa? Sesuatu yang tertunda, sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah ya kan? Kan sih, wah Tapi iya sih. memorizing lah. Tapi favorit, misalnya gini nih, Padi manggung di Semarang, kamu bela-belain nonton nggak? Sekarang ini? Ya kalau bisa nonton. Masa? Kalau enggak ya Kalau bisa, kalau sempet, berarti nggak dibela-belain dong?
Mending nge-gigs aja. Nontonin band temen. Mas Gagas, aku kenal Mas Gagas ini kan dulu kayaknya di Provokata, Surabaya Provokata, terus sempat di Anjing Gelada, sekarang di The Joints. Itu kan sebenarnya hampir sama kan secara musik. Beda sih. Beda materi. Beda materi. Yang dicari apa sih Mas? Apa ya? Aku menganggap musik itu kan sebagai apa ya, seperti ibadah mungkin. Seperti agama ya. Seperti ibadah, seperti Ibadah pelarian, seperti kamu mencari karaktermu, mencari siapa kamu kan seperti itu. Jadi ketika di Anjing Geladak bukan menemukan kamu yang sesungguhnya berarti? Bukan kayak gitu juga. Oh, gitu. Kalau di band yang pernah aku main di sana ada beberapa kan genrenya juga berubah. Sebenarnya mungkin karena ketemunya sama teman-teman ini ya, karena aku nggak mungkin dong maksain kamu harus mainin kayak aku yang aku mau kan, itu nggak mungkin. Namanya band kan semuanya kan punya kompromisnya masing-masing ya. Kamu sama si Nonot, kalau misalnya Nonot senang black metal, kamu mau ikutan main black metal kan ya nggak? Maksudnya pasti kan ada komunikasinya kan kayak gitu. Maksudnya nggak? Menyepakati bahwa kita main ini ini kita main ini ya gitu ya. Tapi tidak ngatur cara mau main begini enggak gitu ya. Nah, ya akhirnya kan kita menemukan kita akhirnya jadi band yang seperti ini ya. Ya udah kayak gitu aja gitu. Maksudnya nggak, aku kalau selama ini ngeband juga nggak pernah pokoknya harus seperti ini gitu loh. Ketika kita menyepakati untuk seperti sesuatu yang pada umumnya kan akhirnya ya mungkin salah satu dari kita mungkin nggak nyaman ya kan. Makanya kompromi saja sama si band seperti apa kayak gitu. Aku di Anjing Geladak dulu mungkin kenapa seperti itu ya, karena kita lahir di kultur hardcore saat itu ya kan. Terus teman-teman yang ada di situ juga apa yang namanya kita sefrekuensi kan saat itu ya. Tapi kan kalau seperti apa yang kamu mainkan, seperti apa yang akhirnya kamu buat jadi lagu kalian saat itu kan ya sesuai sama selera kita masing-masing kan. Nggak mungkin juga aku melakukan itu di Provokata atau di Joints kan, tetap ya mungkin kayak ini ya, pencarian ya. Maksudnya memainkan musik kan nggak harus kamu seperti harus kamu true di sini atau seperti itu lah, start di situ. Enggak sih kalau aku. Artinya ada kemungkinan setelah The Joints ada band baru dong, ya nggak sih? Oke, ini capek lah kalau harus bikin band-band lagi ya. Kalau semisal cuman buat senang-senang sih nggak apa-apa ya. Nggak masalah ya. Nah, tapi nggak semisal untuk yang benar-benar kita mencurahkan pikiran dan macam-macam di situ kayaknya enggak deh. Nggak ya. Ya, berakhir sama 2 band ku aja yang sekarang. Okay. Oh. Yang paling berkesan Mas, manggung sama band yang mana Mas? Berkesan Semua sih ya. Semua ya. Semua selalu membawa ceritanya masing-masing. Anjing Geladak dulu ada ceritanya sendiri, sama Provokata ada ceritanya sendiri. Jadi kalau lebih berkesan mana sih? Semua, hampir semua sama semua ya. Nikmatin aja jalannya ya. Kan ngono ya. Iya. Kalau aku dulu pernah tuh di Kulkas Baja, aku, Moy, Awe sama Bayu. Sebenarnya band yang paling berkesan sebenarnya Kulkas Baja. Kenapa? Karena setiap kali main kita itu pasti venue kita bangkrut. Pertama Hours tuh, kita lahir di Hours pertama. Kita sering nggak banget tuh malam minggu ketika nggak ada band, Kulkas Baja main. Akhirnya bangkrut Hours. Terus Dokter Cafe yang di Dokter Cipto, mana Pak Dokter Cipto? Sana yang SMP 2 itu loh. Kita main sekali di situ. Berapa bulan sempat jadi apa yang Superglad Hero kan? Tribute to Superglad. Kamu main juga kok nggak salah? Enggak sih. Enggak ya? Dia juga bangkrut. Terakhir Pakon. Langsung bangkrut. Langsung bangkrut. 1 istri, 2 anak, 4 kepala ya kan. Di band kan berkala. Ngaturnya gimana Mas? Waduh. Susah pasti kan? Ngaturnya gimana Mas? Dijalanin aja. Aku nggak pernah berusaha gimana kok. Nanti kan ada sendiri jalannya kan gitu aja.
Tapi istri keberatan nggak sih kamu masih aktivitas ngeband? Enggak. Daripada karaokean bos. Nah, bisa nak buat alasan Iya. istriku tuh. Aku bener aja daripada karaokean. Sama-sama nyanyi ya kan. Podo-podo apek kayak baru kuwi. Nah, paling kalau ngeband pulang-pulang mabuk habis minum sama teman-teman kan gitu kan. Pusingnya beda. Pusingnya beda. Pusingnya beda. Hmm. Ngeband pusingnya gara-gara alkohol. Karaoke pusingnya bagian kartu kredit depan gimana nih? Aku kayaknya pernah tanya ini satu hal sama kamu Apa? tentang main band tapi dibayar. Mau dapat duit atau nggak dapat duit itu kan urusan entar, ya kan. Kalau kita ngelakuin apa yang kita, kalau kita ngelakuin hal yang kita seneng, ya kan. Ya kayak misal kita main lah kemana gitu kan, keluar uang. Tapi kalau misal dapat keuntungan yang mungkin secara material ya udah diterima aja. Oke. Kan gitu. Anda tidak menutup kemungkinan ketika ada sponsor, sponsor enggak ya kalau sponsor ya? Sponsor seperti apa tuh? Yang misalkan kalau yang misalkan kamu main di sebuah event tapi dibayar itu kan yang bayar kan pasti sponsor dong. Iya nggak sih? Oh, ketika aku main di gigs ngono toh, tapi ono sponsor ya, terserah lah. Terserah ya, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Kita cuma nggak mau main di acara partai. Acara partai. Nggak bakal main. Pensi Ini sih terserah lah. aman ya. Kita lihat, maksudnya Karena kan main-main gini lah. gitu ya. Aku nggak mungkin memutuskan kalau misal peraturannya juga nggak jelas gitu. Oke. Nah peraturannya jelas. Ini. Oh ya wes berarti kita bisa main. Nah, misal kok ada hal yang kita nggak serak ya kita nggak main gitu aja. Artinya deal di awal jelas nih. Deal di awal. Soalnya semuanya di acara pensi terserah mau ngomong apa aja di atas panggung, nggak ada masalah, bayarnya segini, oke gitu kali ya. Tidak membatasi apapun gitu. Iya nggak membatasi. Tapi kita nggak mungkin main di acara partai satu itu ya tadi. Oke. Kedua kita nggak mungkin main di acara di mana sponsornya adalah perusahaan yang menghancurkan bumi. Dan saya main Bisa jadi rokok, rokok membunuhmu. bukan bumi ya. Enggak. Selama buang Enggak, sampahnya tapi tepat ya. merokok itu kalau rokok sih terserah lah. Karena rokok kan juga bukan Sesuatu kepentingan yang untuk mengeksploitasi alam itu sendiri ya kan. Ada petani Tapi juga yang serius, gitu. iya kan. Dari situ kan juga ada win-win solution. Artinya nggak ada masalah. Kecuali di mana sponsor utamanya adalah perusahaan yang merusak alam. Gitu ya. Merusak alam. Merusak alam ini artinya pertambangan. Pertambangan merusak alam nggak? Pasti. Pasti. Merusak alam. Ada yang tambahnya merusak alam. Iya, memang pertambangan memang merusak alam. Kan dia kalau kita bicara di sisi lain dia kan mendapatkan emas, gitu kan. Cuman memang banyak efek negatifnya gitu loh. Iya. Karena terlalu dieksploitasi. Iya. Tuman, bos. Ya, kita Iya. bahas tuman. Wis nek kene wis gede iki, diameter 14 meter, 14 kilo misalnya, gede banget tuh. Masih di sana masih ada lagi nih. Yang Gini sama loh, itu, Mas. mungkin kan Oh, iya. kalau kita ngomongin industri besar juga ada kebutuhan untuk melakukan hal tersebut ya kan. Tapi kan hal tersebut itu ya mungkin ini sangat utopis ya, tapi apa ya, seharusnya kita lakukan. Maksudnya membatasi diri, jangan sampai ya, tapi namanya perusahaan pasti adalah caranya bagaimana mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Ya itu kan yang harusnya menjadi ada kontrol lah ya. kontrol. Di perusahaan, di sisi perusahaannya itu ya. Dan cuma di sisi perusahaan mungkin kalau misalnya itu bisa muncul dari sistem yang harusnya ada itu akan lebih baik. Nggak mungkin kalau misal kita punya perusahaan kalau kita ngontrol keuntungan kita harus sekian, nggak mungkin. Jadi dari yang pemangku kebijakan ya. Iya siapa tahu ada yang berpikir tentang hal seperti itu ya, jadi lebih terjaga alamnya. Ini tapi serius kayak ngeliatin, aku pernah jalan ke arah Kendeng sana, itu jalannya cuma jalan udah aspal sih, ke arah desa. Itu ngelewatin kanan kirinya tuh gunung
aja daerah situ dijadiin tempat wisata itu malah lebih cantik. Serius lebih cantik dibanding dibikin pabrik gitu. Dibanding dieksploitasi. Mungkin aku lebih setuju ketika itu jadi tempat wisata. Satu, gunung tersebut adalah apa namanya, resapan air, ya kan? Di situ juga ada sungai bawah tanah. Nah, itu kan akan lebih baik kalau misal itu di eman-eman gitu. Maksudnya memang itu bukan buat dieksploitasi kan gitu. Oke. Ini jadi serius nih. Kamu kalau manggung nih Mas, misalkan tur kontrak dengan katakanlah Joy dikontrak dengan Jarum Super terus sekian Wah. 100 titik, Mas. Kamu minta remix apa Mas? Kalau alat kamu mungkin bahas sendiri ya. Kalau dari sound terus rider backstage apa Mas? Tahu nggak pernah pikiran kayak gitu Sama sekali. sama sekali. Alkohol apa? Enggak juga. Ya, kayaknya wajib sih Wajib. kalau itu ya. Kan ada tuh yang Biar santai lah ya. kan ada tuh siapa ya, Rihanna atau Jessie, aku lupa. Jadi setiap sudut backstage yang dia lewati, setiap sudut ya, itu harus ada bunga mawarnya. Sampai gitu. Atau mungkin yang dukunnya kan. Dukun pro tadi kan aneh-aneh bos. Tantangannya kuwi. Pas jo nyampe sudutnya ada kebay oleh. Kuwi penting kuwi. Kuwi iso kepleset ning dhuwur panggung. Penglaris sih kok ngene ya. Aduh, asu. Ada yang sampai segitunya. Kamu kabin sampai usia berapa ya Mas? Mati nih. Sak mati nih. Lah. Walaupun nggak ada partner, misalkan Mas ada terus yang lainnya, aku kesel gas lah. Itu be. Ya udah, sama anak-anakku paling mau. Iya. Justru kalau kita nggak Kalau nggak ya lakuin sendirian juga bisa. solo karir dong. Ya bisa jadi. Asik ya. Kepikiran nggak? Enggak. Enggak kepikiran. Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Untuk solo karir. Enggak, untuk The Jones itu berhenti ngeband. Kalau tidak dari background orang-orangnya sih nggak mungkin. Kecuali Mas ada atau salah satu personel tidak keluar di Jawa. Misalkan, ya kan udah nggak bisa ngeband. Mungkin. Tapi keinginan untuk berhenti mungkin nggak ada. Cuman karena nggak ada harus keluar Jawa atau setengah alien. Tapi kamu ngikutin band-band Semarang nggak sih perkembangan Ya. di luar lingkaranmu ya, artinya Oh iya, ngikutin. Di Semarang ya, kotanya segini-segini aja. Mungkin temennya banyak ya. sebutin 3 band dong yang kamu tahu di Semarang. Yang lagi Band pop yang lagi in nih. yang lagi aku ikutin mungkin ya. Selain dia ledak ya. Ya udah. Aku tuh vakum ya. Sebenarnya personilnya tuh nggak pernah percaya corona, tapi pakai alasan corona aja lah biar. Ya nggak sih Dav? 3 band Apa ya? Yang aku lagi ikutin ya. New and the Bastard, Serambi, sama satunya lagi Siti and Nurbaya. Siti and Nurbaya. Sugi Burden kamu suka nggak? Aku nggak ngikutin ini. Musik-musik gitu. Ya, Kak Danila kan? Musik-musik. beberapa lagu suka dengerin, tapi bukan yang terus aku dengerin sehari gitu, enggak. Karena ya seringnya dengerin kalau lagunya teman-teman sendiri lah gitu. Aku Kak Danila itu nggak suka. Nggak suka ya? Musik yang kayak gitu nggak. Nge-folk gitu ya nggak suka. Jadi bukan Beda frekuensi kali ya. bukan karena karya dari Leslie, bukan karena memang selera aja. Yang hal yang tidak bisa kita perdebatkan cuma selera. Iya. Nggak bisa. Kita punya selera sendiri-sendiri. Iya, makanya ya kan? nggak bisa kita Nah, perdebatkan. iya, karena itu kita punya selera sendiri-sendiri, makanya aku nggak mungkin kan maksain personelku nih harus mainin sama musik yang aku pengen, kan nggak mungkin kan. Ya udah jalanin aja sendiri-sendiri, entah itu nanti jadi
band seperti apa ya udah seperti ini kan gitu. Dasarnya aku ngeband gitu aja. Gigimu sih Pak. Hah? Gigimu Oh masih. gigisan. Kita selesaikan dengan adat ya. Nah, Semarang. ini Mas, semisal kamu sudah tidak ada pilihan lain untuk mencari uang, tidak ada pilihan lain untuk mencari uang. Ada deh dua lah, apa ya? Satunya mungkin jadi, janganlah nggak ada pilihan lain lah. Aku bingung ya, bisa mencari sendiri ya. Nggak ada pilihan lain. Kamu ditawarin ungu, jadi gitarisnya ungu, kamu mau nggak? Lagi butuh duit banget nih, gas kamu tak bayar gede lah dia, gas. Aku nggak percaya diri ya, nggak ada. Ya, sama sekali nggak ya. Nggak percaya diri ya. Lebih karena nggak percaya diri ya. Oke. Sama mungkin nggak bakal cocok sama orang-orangnya ya. Nah, mungkin nggak cocok daripada nggak nyaman, mending nggak usah. Kalau saya. Keren. Ini kan kita dasarnya dengan nyaman. Iya, kita harus menjelaskan dengan nyaman. Nyamanin aja dulu lur. Kamu udah denger lah ya kasusnya si Jering ya? Itu menurut pandanganmu gimana Mas? Layak di ada yang memang jadi menjalani hukum kah atau ini Enggak. sebuah upaya pembungkaman kah? Ya nggak tahu ya, itu lucu banget. Maksudnya gini, kalau kita ngeritik kok ya nggak boleh gitu loh. Kalau kamu berani ngeritik, kamu masuk penjara. Nah, itu kan kayak zaman orde baru tau kan? Ini kan memang harus Enggak lah, maksudnya gini. Kita kan punya opini ya, kita punya, wah aku pengen negaraku seperti ini. Yang namanya rakyat ya, Iya. wah, aku pengen seperti ini. Ya wajar dong kita ngasih opini, kita ngasih kritik wajar dong. Kan nggak gitu. Tapi mungkin responnya adalah baper, kata-kata kacau apa gitu ya. balik kurang subuh ya. Kurang suwi gue. Balik kurang atuh. Makanya aja orang wigase. Tulane sih dikentangi. Jadi ngerti Indonesia ki luas. Dewe ki idene ki akeh. Ya kan? Tuh. Belum apa-apa udah suruh mikir angsuran, Bos. Makanya itu, kita nggak selesai-selesai ntar habis itu. Iya. Ya kan? Jadi memang ada upaya pembungkaman lah ya. Kalau upaya pembungkaman Enggak. ya bisa jadi seperti itu ya. Oh, Tapi yang lebih terlihat adalah kita Apa? ngasih kritik terus direspon dengan baper. Itu aja. ya. Kalau posisimu yang ada di ID Mas, apa yang kamu lakukan Mas? Harusnya ya kita nggak melibatkan hukum di situ karena secara hukum yang mana gitu loh yang disalahi ketika mengkritik apakah itu adalah suatu tindakan hukum kan enggak ya bisa lah responnya itu bukan seperti kamu melaporkan ke yang berwajib kan enggak kayak gitu bikin aja sesi ngobrol Diskusi. pengennya seperti apa sih Kamu kenapa? loh kamu kenapa ya kan itu kan lembaga pemerintah kan si ID itu juga maksudnya dia punya akses ke arah sana kan ya bikin aja talk show atau mungkin pembicaraan di Instagram Diskusi atau di terbuka sosial lah media ya. ya diskusi terbuka itu kan lebih bagus kan mungkin Akan terlihat wise ya, kita malah respect gitu loh. nah Oke, kita oke, akan lebih oke. respect terhadap kondisinya Ya. seperti apa ya kita tahu lah mereka pasti punya pekerjaannya yang sangat rumit tapi kan ya mereka punya lah apa namanya bagian-bagian yang untuk menampung aspirasi itu akan seperti apa kan gitu. Sini Mas Jering. Jadi gini loh Mas Jering. Ide itu adalah cuan. Nah itu Kamu mencoba menghalangi cuan saya ya? itu cara ngomongnya kayak di sinetron Indonesia. Zoom. Kamu sedang apa? Tadi namanya Menghalangi cuan saya. kamu sedang menghalangi cuan saya masuk ke dompet. Akan kuracuni minuman. Aku menangis. Ya. Ya kan? Karena aku tidak
medium seperti tidak sebesar jering, saya berani ngomong begini. Siapa yang mau nuntut? Paling yang nuntut cuma Cimo. Teng bakso. Aduh, bakso nih. Kita cobain dulu nih, enak apa enggak nih? Kalau enak bakso asli. Kalau nggak enak ya hati-hati mungkin di sini. Ya. Mas, tapi lirik-lirik The Joints ini kan berupa pesan dan sindiran lah ya mungkin. Iya nggak sih? Pesan sih ya, sindiran sih enggak. Sebenarnya lirik itu malah sebagai apa ya? Beberapa pemikiranku, beberapa perjalanan yang sedang tak lakukan, mungkin itu personal sih, lebih ke arah personal, atau mungkin cerita-cerita yang menginfluensku selama ini, kayak karya sastra apa, atau mungkin keadaan saat ini seperti apa, seperti itu, atau mungkin liriknya siapa aku dengar terus aku ngerasa oh iya ya, Mas, ini bener nih kayak gitu. Ada mas lirik dari siapa gitu yang jadi lagu, jadi inspirasi buat kamu terus kamu nulis lirik? Siapa yang terinspirasi dari lagu? Sebenarnya belum terjawab ya. Belum siapa. Tapi gini, mungkin aku merasa wah ini nih tatanan sistem yang morat-marit, tatanan dunia yang lebih ya itu tadi. Barbar. Kalau misal apa? Barbar. Enggak sih. Halus sih soalnya, bukan barbar ya. Barbar itu kasar ya, tapi barbar yang halus mungkin ya. Barbar shock. Jadi halus. Kayak distopia lah mungkin ya. Distopia itu aku cerita tentang ketakutan. Ya kayak SMS Wax. Atau ya. Kamu masih pakai Nokia apa? Kamu pakai SMS? WhatsApp keluarga. Nah, isinya waduh, kan bahaya tuh. Maksudnya gini, ketakutan itu ada sekeliling kita gitu. Diberitakan seperti itu. Jadi rasanya kayak kita ini kok harus takut sama ini lah. Terus ngerasain hidupnya tuh kapan gitu? Nikmati hidup di mana? Nikmatnya itu di mana kan gitu ya. Terus mungkin ada lirik yang apa ya lirik ya kayak inilah yang mungkin lebih personal ya. Aku nulis tapi belum tak kasih judul sih. Itu lebih ke arah personal, hubunganku sama sang pencipta. Ya tentang Menemukan jalan. Itu enggak. Religiusitas yang mungkin seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang aku nulis folding world, dunia yang dilipat. Ya aku ceritain tentang apa namanya ya kondisi saat ini tuh banyak yang tak kasat mata. Artinya kita nggak usah ketemu aja kadang-kadang kita udah bisa saling kenal. Ya dunia yang dilipat, Merasa kenal, hiperrealitas. udah pernah kenal gitu ya? Enggak, hiperrealitas itu adalah realitas yang palsu sebenarnya. Seperti kita ketemu di sosial media, kehidupan di sosial media, kita bisa saling, misalnya kayak kita jualan di sosial media, itu kan tokonya yang nggak ada, tapi yang dijual ada, tapi tokonya nggak ada, itu kan realitas yang semu ya kan. Waduh itu kan asik. Itu udah cocok sama kamu. Banyak semu ya. Tapi kamu gantiin paksa kayaknya lagi sibuk gitu. Oh iya, tapi suaraku harus digurah dulu nih. Gurah pakai ini loh. Gurah bos. Ramuan dari 3 Dewa. Asik. Nggak masuk gini mas, ketika menyampaikan pesan dimana The Joints kan mendengarnya nggak mungkin seluruh lingkaran ya, kamu pasti menyadari itu ya, artinya nggak mungkin nih ketua hasil SMA 3 dengerin The Joints cewek berhijab gitu, walaupun ada kemungkinan kecil sih, artinya kamu nggak ada yang dengerin kita kok kayak. nggak masuk. Ada nggak rencana The Joints tetap jalan nih, aku bakal menyampaikan pesan dengan cara yang lain nih, misalkan bikin buku atau
berpuisi atau apa gitu dari Pengen sebenarnya. video begini mungkin? Ya sebenarnya. Sebenarnya kalau aku secara pribadi menulis sebuah buku itu adalah cita-cita yang belum pernah tersalurkan, kecuali bikin scene ya saat itu ya. Tapi benar-benar bikin mungkin sekumpulan tulisan itu cita-cita itu suatu hari nanti lah harus tercapai seperti itu. Entah itu cuma dibagi-bagikan atau mungkin diterbitkan seperti zin itu keren loh. Maksudnya kita nggak butuh membuat sesuatu perusahaan atau apa ya. Kita hanya cukup membangun sebuah networking, jaringan ya kan. Kita punya teman di sana, kita punya teman di sana. Akhirnya kita saling kenal, kita saling tukar pikiran lewat scene tersebut ya kan. Scene itu keren. Saling tukar pikiran, kuncinya itu ya. Iya. Bukan sebuah komunikasinya itu bukan keren. sebuah wah apa ya. Iya, dasarnya itu bukan nominal, tapi kan bersama tadi itu ketemu sana, punya teman banyak ya kan. Nah mungkin dari situ kita dapat tadi cuan ya, yaitu hadiah bonus, bukan yang dicari ya. Bukan yang dicari, emang lebih keren. Tapi yang namanya bikin buku, maksudnya aku menerbitkan buku sendiri itu adalah cita-cita. Oke. Amin, kita doakan. Kendalanya di mana, Mas? Berarti sudah ada cita-cita dong. Cita-cita kan sudah ada, artinya apakah sudah ada dilakukan untuk mencapai cita-cita itu? Mungkin ada tulisan-tulisan sudah dikumpulkan, udah bisa jadi buku nih, cuman yang jadi kendala untuk belum bisa terbit apa, atau ada kendala apa dalam proses itu? Kalau aku sih sebenarnya pengen bikin buku sih tentang puisi ya. Maksudnya aku menulis puisi atau mungkin sajak, kumpulan sajak mungkin. Sebenarnya kalau sajak-sajak itu sudah aku tulis tapi kan mungkin juga prosesnya untuk bisa jadi buku atau mungkin aku mengemasnya jadi scene dan aku bisa distribusikan itu kan mungkin ada alurnya sendiri nanti. Kalau sekarang kendalanya sih mungkin hal itu mungkin bukan buat saat ini aku lakukan gitu. Mungkin aku punya prioritas yang harus aku lakukan dulu lainnya kan seperti itu. Umpama besok datang penerbit, aku punya link katakanlah, aku kontak dia nih, bos nih, temanku keren banget nih, siapa yang gue besok kamu di Poli gimana? Kan bukan prioritas nih. Kalau nyaman, jalanin aja dulu. Iya. Kalau nyaman jalanin aja dulu. Kayak iklan ya. Tapi itu, nah itu dasar loh, itu dasar. Artinya kan pesan kita tersampaikan di iklan nih, yang penting nyaman jalanin dulu kan gitu. Gitu. Kalau nyaman jalanin dulu. Artinya buku ya untuk jadi kendaraan lain untuk menyampaikan pesan tuh buku berarti ya. Buku. Kalau lainnya apa ya? Aku orangnya cukup kuno kali ya, maksudnya untuk kayak Rangga gitu. Untuk mencoba hal baru. Orang nggak mirip nggak sih? Tapi kamu nonton AHDC nggak? Nonton AHDC? Tetap memori apa ya? Tetap membekas lama gitu ya. Dulu tuh ceritanya mau nonton ini curhat ya karena sudah zaman dulu juga ya. Nggak apa-apa. Tapi kamu ceritakan sama istrimu terbuka kan? Dia nggak tahu lah. Waktu itu SMA kan. Oke. Oh kamu ADC SMA? Iya SMA. Oh kamu itu. Tahuan nih tahunnya. Ngocekin cewek kan. Ya karena waktu itu mungkin apa ya namanya masih sangat muda ya. Jadi apa ya? Euforianya ADC ke bawah gitu kan? Bukan? Enggak, maksudnya waktu itu tuh aku ngajakin jalan cewek untuk nonton itu, cuman ternyata kita nggak jadi. Oh, tapi nonton bareng. Tapi nonton bareng. Nggak jadi nonton juga. Nggak jadi nonton juga. Iya. Tapi nonton nggak ADC? Akhirnya nonton nggak?
Nonton sendiri lah. Nonton sendiri, tapi nonton ya. Kan kamu menemukan sosok Rangga bahwa ini kayaknya sama nih sama kayak aku nih. Pada waktu itu kan kamu kan belum yang seperti sekarang dong. Tapi saat itu ya gara-gara film itu ya maksudnya salah satu hal yang menjadi pengingat adalah saat gara-gara film itu aku pun ikut baca aku Oke. yang ditulis sama siapa yang tentang Khairil Anwar itu ya. Nah itu Diterbitkan ulangan gitu. Itu akhirnya aku sampai baca itu karena aku ngerasa wah ini keren, Kayaknya referensi bagus nih. referensi ya. bagus tuh. Tapi kamu jadi kayak Rangga nggak? Efek Rangga nggak? Pendiam gitu. Bodoh amat sih dia. Bodoh amat lah. Oh iya berarti Rangga banget kamu. Rangga dek. Tapi ada yang kedua nonton nggak kamu? Enggak kayaknya, tapi nonton di streamingan lah. Nonton, aku juga nontonnya di film. Aku masih pinjam CD loh mas sampai sekarang tuh mas. Oh iya, Beneran? di mana itu? Ezi. Video Ezi itu masih ada di dekat Grapatma tuh masih ada. Oh, gitu. Sampai teman-teman, loh kayaknya iso download di Popo gak nilai. Ya, akhirnya ketika temen ini nonot yang bilang, nonot bilang kayak gitu akhirnya DVD ku rusak. Dia kayaknya punya konspirasi. Rusak weh. Tapi ADC yang kedua tuh goblok sih Ran. Dia punya kesempatan buat gini loh. Tapi kayak gini dia. Asu. Iya loh, aduh goblok ini Rangga gitu. Aduh. Sejam orang kalau sejam nonton males nih. Tapi karena Mas Gagas, oke lah mungkin nonton lah mereka. Tapi tergantung judulku dong. Kalau aku bicara unboxing dildo mungkin pasti bakal nonton nih sampai 15 menit pertama. Kapan lagi dibuka-buka dildonya ini? Ya udah yang bongkar-bongkar. Bukan kapan nih? Tapi kamu main Twitter nggak? Main Twitter nggak? Enggak, Nggak? Instagram main lah ya? Ini apa? Pasti lah ya. Ada 3 akun. Aku tahu dong. Waduh. Aga Kadavra, The Jones dia yang pegang juga. Tapi Asta Seni sama Cah Kerjo. Ada 4 ya bener ya? Ada 4 yang dia pegang. Artinya kehidupan pekerjaan mengganggu dong di kehidupan dunia media sosial. Ya nggak sih? Aku lebih senang jadi anonimus. Orang yang nggak kenal ya. Maksudnya ya siapa sih dia? Bukan siapa. Ya udah. Oh, lebih suka dari itu. Maksudnya ketika aku Tapi bikin, gini nih, misalkan- bikin karya pun aku lebih senang mungkin aku nggak dikenal. Oh. Jadi kalau di lagu dangdut tuh NN gitu ya. Mas. Hamba Allah. Gini mas, kalau aku ini karyawan juga dan musisi separuh waktu ya. Weekend rockers. Iya, weekend rockers gitu. Artinya ketika di perusahaan, Dim, ini tolong ya di-share di Instagrammu ya, di semua sosial mediamu ya. Kadang tuh aku melihat gitu. Kita cocok di Instagrammu. Iya. Kamu ada nggak sih kayak gitu? Pastilah. Iya ya. lah, pasti lah. Pasti. Sampai karena itu aku bikin akun banyak. Banyak ya itu ya. Aku nggak sudah dikenal orang sebagai si A atau si B. Ya, kenal lah aku seperti personalnya seperti itu aja. Tapi kan ya kita nggak mungkin mencampurkan semua kan. Ya udah disebar aja. Karena di Instagram itu nggak pernah upload tentang konten kantor, makanya aku dipecat dari Nasmoko. Gak cuma. Ya mungkin efek. Bos. Sobat riba. Sobat riba. Oke deh, thank you ya Mas Gagas ya. Thank you udah mampir. Ini Mas Gagas dari The Joints, keren banget. Kalian harus nonton karena oke banget. Jangan Thank you. lupa apa berarti like subscribe. Nggak usah. Karena yang penting nyaman. Penting nyaman, Bos. Aduh, udah belakangan ya kayak. Thank you Mas Gagas ya. Oke. Sukses Iya. semuanya. Jangan lupa sarkas hari ini. Aku begini loh ya.